Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Gimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih? Tahu apa bang? Nah gini ya. Akhirnya si manusia botol mantan BEM ya, paling koplak sebumi yang bikin drama nemu-nemu GPS itu ya kan. Membongkar sendiri siapa yang membayar dia selama ini. Dalam sebuah kesempatan ya, secara pribadi dan belak-belakan si pemuda botol tersebut menyampaikan terima kasih kepada Abah yang telah memberinya nasi bungkus dan seonggok petai sebagai upah demo mencaci maki presiden dan bikin drama GPS palsu ya. Selama ini kita bertanya-tanya, siapa sebetulnya aktor di belakang si pemuda botol yang sangat berani tersebut ya. Sekarang kita sudah tahu dan kita sudah bisa tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terima kasih Abah dan Roy, panci upah demo hari ini. Sudah saya terima nasi bungkus petai yang sudah disiapkan di bawah ban serap mobil saya. Baru tahu saya teman-teman ya. Ternyata. Emang ya, netizen Indonesia ini emang jahilnya kelas dewa. Mantan ketua BEM ya, pemuda paling botol sedunia yang bikin drama receh melebihi recehnya drama Cina ya kan. Dibuat mengaku secara otomatis ya kan. Ternyata dia demo mencaci maki presiden hanya demi sebungkus nasi dan 3 ekor petai ya. Dan dari bacotannya ya, kita mengetahui siapa sebetulnya dalang di balik demo selama ini. Ujung-ujungnya caplin ya. Lanjut. Menuju Indonesia Bangsa. Udah naik Udah tahu kan? Seperti yang disampaikan si mantan BEM yang koplaknya kagak ketulungan tadi, ya kan? Yang botolnya naudzubillahi min dzalik tadi. Yang memberi dia nasi bungkus dan 3 ekor petai tadi siapa? Abah Wan Ngibul. Sekarang sudah paham kan siapa sosok di balik aksi demo para mahasiswa kemarin? Ternyata Wan Ngibul. Tahu nggak Wan Ngibul itu siapa junjungannya? Caplin. Lanjut. Jadi teman-teman, aku mau bilang sama kalian, tadi pagi Opung Parbelak lihat notifikasi di HP, ternyata mobil Opung Parbelak dipasangi alat pelacak. Aku masih nyimpan buktinya. Jadi ini alat pelacaknya teman-teman. Bayangkan kalian alat pelacak ini ya dipasangkan di bawah mobil Opung Parbelak. Luar biasa ya. Ternyata rezim ini adalah rezim yang memang betul-betul mengerikan. Bayangkan kalian alat pelacak sebesar ini diletakkan di bawah mobilnya Opung Parbelak. Ya.
ternyata Opung Parbelak melihat ada notifikasi di HP Opung Parbelak. Sebetulnya tidak perlu notifikasi, karena ketika ini ada di bawah mobil Opung Parbelak, ya, mobil Opung Parbelak sama sekali nggak bisa jalan, teman-teman. Ya, sama sekali nggak bisa jalan, kirain ada apa, ya, kirain nyangkut sama batang kelapa, gak taunya ternyata ada alat pelacak, teman-teman. Luar biasa, ya, luar biasa. Ternyata rezim ini rezim yang sangat mengerikan, ya. Tapi tidak apa-apa, semakin diteror, semakin gacor. Semakin diintervensi, semakin diintimidasi, maka akan semakin cepat revolusi. Ya, luar biasa besar kali nih, ada sekitar 20 kilo ini, ya. Dan juga terima kasih ya Bapak Prabowo, terima kasih semuanya ya yang sudah mengirimkan alat pelacak untuk Opung Parbelak, luar biasa. Dan juga jadi pertanyaannya, baru kali ini aku lihat alat pelacak sebesar ini gitu. Di mana-mana alat pelacak itu kecil, besar kali ini. Luar biasa. Ya, merdeka ya, dan sampai lupa hidup pengguna Pertamax. Ya, hidup pengguna Pertamax. Ya. Luar biasa ini. Aduh, luar biasa. Itulah tadi alat pelacak yang ditemukan di kolong mobilnya Opung Parbelak. Iya. Memang ini kurang lucu ya. Maunya saya nggak ketawa. Aduh, Opung. Dari tadi saya menahan diri ya. Walaupun saya ketawa, saya matikan mic biar nggak mengganggu teman-teman. Dan sekarang saya baru ketawa. Inilah alat pelacak paling modern. Ya. Kalau di mana-mana alat pelacak itu kecil, ini Opung alat pelacaknya CPU. Emang kurang ajar pemerintah ini ya. Kok bisa-bisanya gitu loh ngelacak aktivis pakai GPS ya sebesar gaban. Opung dilacak pakai CPU. Aduh, udah ya. Kaku perut ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majinan. Guys, kalian tahu berita terupdate mengenai Tio Lol, guys. Tio Lol Ardian tolol cewek, guys. Ini yang mengucap sosok dari kader Kebo, ya guys ya, Ferdinand Huta HN. Akan tetapi ini ada pula sosok kader Kebo lagi yang tidak terima, bahkan mendukung Tio. Ini sepertinya kader Kebo lagi pada gelut ya guys. Mengenai masalah ya alat pelacak ya guys ya. Luar biasa ini orang. Dramanya orang rampung-rampung ya guys. Tapi yang patut kita pertanyakan ya guys ya, apa itu? Jan tembene ge keluar-keluar wingi ya guys ya. Sempuleke wis duwe mobil Fortuner anyar guys. Luar biasa ini ya guys ya. Patut kita apresiasi itu. Yang luar biasa lagi, ada adik dari Presiden Prabowo yang langsung mengecam si Tio. Karena apa? Tio bilang MBG adalah maling berkedok, apalah itu ya guys ya, gizi, maling berkedok gizi, gitu ya guys ya, atau apa. Tapi adine Pak Prabowo ngamuk guys ya, orang terima gue. Bukan hanya itu guys, mahasiswa yang menariaki MBG suruh diberhentikan, langsung disemprot, ditantang oleh Kang Umron lah, Umronnya nyong. Amran kok, Menteri Amran ya guys ya. Tapi yang luar biasanya di sini ada Gema yang lagi dan lagi guys ya memuji kepintaran Pak Jokowi plus dukungan penuh supaya Presiden Prabowo segera menemui Pak Jokowi. Waduh, kita beramai. Oke, tanpa panjang lebar yuk kita simak dulu videonya. Melakukan aksi di gedung-gedung pemerintahan. Kami ingin hari ini tuntutan apapun yang kami tuntut hari ini itu bisa didengar oleh pemerintah dan bisa dievaluasi untuk lebih baik.
Hal ini adalah bentuk bahwasannya pemerintah sudah membungkam suara-suara mahasiswa dan sudah tidak peduli dengan bagaimana. MBG kenapa? Langsung to the point. Kalau menurut saya Pak terkait program MBG ini memang seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ini niat pemerintah yang baik Pak. Cuman banyak di antara bagian itu banyak orang yang memanfaatkan ini Pak dengan Tunjuk. Aku penjarakan hari ini. Saya telepon Kapolda. Siapa orangnya? Ada? banyak Nama? Pak. Oh, enggak banyak. Satu aja. Tunjukkan saya satu. Siapa namanya? Bingung orang tiga. Satu tunjuk. Satu aja. Satu. Aku tidak pulang ke Jakarta kalau saya tidak masuk ke penjara. Wih, Satu. kelas. Siapa namanya? Tunjukkan. Siapa satu aja yang mainkan MBG. Aku tak beresin. Aku telepon Kapolda. Sekarang dijemput. Wih. Siapa namanya? MBG. Satu aja. Sudah Pak. Siapa? Sudah Pak, terima kasih. Bingung dewek guys. Nah, tunjuk dulu satu. Daerah mana? Daerah mana MBG yang rusak? Aku cek. Tidak tahu Pak. Tidak tahu ini. Oke, makasih nak. Saya minta semua kader untuk menjawab, untuk menanggapi, ya, untuk menanggapi, membawa kebenaran, ya, bahwa program-program ini kita tidak akan hentikan. Tidak, program MBG tidak akan berhenti, akan dilanjutkan, ya. So ini tegas pesan, dan kita minta seluruh kader Gerindra, seluruh kader Gelkira untuk mengawal dan untuk membantu. Nah, ini adalah juga pesan bahwa kita ikut mengawal supaya tidak ada korupsi. Ya, saya dari dulu saya yang mengawal dan saya mantau, dan saya waktu itu sudah wanti-wanti ke pimpinan BGN dengan banyak kesalahan mereka, banyak kelemahan, dan saya minta, dan akhirnya sudah ada keputusan pemerintah, keputusan presiden untuk mengganti. Itu bagian dari perjuangan kita. Ini ya. Betul. Gede gaban guys. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini. Ya, cukup panjang teman-temannya, dan yang dibahas banyak termasuk Mentan, Menteri Pertanian ya. Tapi kita harus fokus di bagian depan tadi ya. Intinya saya tertarik dengan teks atau caption yang dipasang di badan videonya di bagian atas ya kan. Motiar. Drama Tialal Ardiantalal dibongkar adik Prabowo. Dramanya dibongkar adik Prabowo. Ketahuan siapa yang menjadi bohirnya. Ya kan? Caplin. Makanya si Dewa Panci ikut demo. Ya kan? Abah sok-sokan ya. Anak-anak Abah ikut turun ke jalan. Ya iyalah, orang satu naungan, satu lembaga, satu yayasan. Lanjut. 2 orang yang ditangkap dilaporkan bukan mahasiswa. Ada 2 orang yang ditangkap oleh kepolisian di mana dikatakan bahwa penyusup bukan mahasiswa. Penyusup bukan mahasiswa, sekali lagi ya. Nah, teman-teman, apakah mereka ini berdua, nih seperti ini, ada yang memakai baju kuning-kuning begini, dan teman-teman juga harus tahu bahwa Roy Suryo ini, dia juga memakai namanya ini guys, baju kuning begini, ya. Karena apa? Jas kuning adalah alma maternya si Universitas Indonesia. Pertanyaannya adalah, Roy Suryo dan mereka tadi itu berdua, ini ngapain coba? Ngapain coba mereka, ya kan? Oke, dan Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa harusnya yang pertama itu adalah adili Jokowi. Ada kan? Kemarin saya bikin kontennya, harusnya yang pertama itu adalah adili Jokowi. Masulkan Fufu Fafa katanya itu. Itu kan dia sedang mendompleng kan? Harusnya bukan cuma hanya 2 orang Pak polisi, tapi adanya 3 orang harusnya ya. Kalian dengarkan ini teman-teman, supaya tidak salah kaprah. Kalian dengarkan ini video ini sampai selesai dan kalian bisa menilai sendiri nantinya. 2 orang yang ditangkap dilaporkan Dengarkan, guys. bukan mahasiswa. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya.
Kombes Budi menuturkan 2 orang tersebut diamankan di Ben Hill pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedua orang tersebut berasal dari kelompok di luar elemen mahasiswa. Saat ini keduanya dalam penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kepolisian juga menegaskan bahwa pihaknya mengidentifikasi adanya kelompok penyusup di antara masa aksi. Jangan, mereka pakai jaket kuning kan? Nih mahasiswanya tuh pakai alma mater kuning. Ya, ini saat ini masih dibawa oleh Direktorat. Jangan nangis ya, Mak. Nanti jangan bilang lagi polisi diskriminasi. Ngapain kalian di situ? Emang kalian mahasiswa? Emang kalian punya izin, Mak? Diamankan di sekitar wilayah Bendungan Hilir, sekitar Bogor. Nanti kalian dengarkan juga si Roy Suryo, dia juga ada kompres tuh. Dia juga pakai yang namanya ini rompi kuning. Berbaur, pingin berbaur dia, cari kesempatan. Ya, kami tadi menyampaikan dari pagi. Mestinya ditangkap juga dia, harusnya. Mengidentifikasi beberapa orang yang mencoba mendompleng di kegiatan penyampaian mahasiswa dalam aspirasi di muka umum. Kami menghormati, kami menghargai, dan kita sama-sama mengawal bahwa aspirasi oleh adik-adik mahasiswa ini harus tersampaikan dengan baik dan harus aman. Jadi, justru yang ngapain pertama dia kali coba? adalah harus ya adili Jokowi dulu. Pakai rompi Dan yang kuning. kedua ya, kita juga harus sadar bahwa kalau ngapain? adik-adik menurunkan ya sampai mendemo Prabowo. Siapa yang naik? Fufu Wafa yang naik. Provokasi kan? Ya ini harus Provokasi hati-hati. kan? Paham kalian kan? Dia itu sedang memprovokasi. Dia itu sedang memprovokasi si Roy Suryo ini, ya. Jadi, teman-teman se-Indonesia, ya, jangan percaya orang omongan si kawan ini, ya. Oke, dia nggak ada sangkut pautnya di acara BEM se-Indonesia. Tidak ada acaranya, ya, dan tidak boleh dia mengintervensi itu, karena itu bukan wilayahnya dia, ya. Itu bukan wilayah dia, itu dia adalah penumpang gelap. Inilah penumpang gelap itu, ya. Orang-orang yang memprovokasi ketika demo, ya, inilah dia seperti inilah, ya kan? Ada 5 tuntutan daripada mahasiswa itu, tetapi tuntutannya malah apa coba, ya kan? Adili Jokowi, ya kan? Fufu Fafa, itulah dia nih. Dan mak-mak yang ini juga, nih, oke? Katanya apa coba? Ya, mak-mak ini ngapain di sini, ya kan? Katanya ingin menjaga anak-anak. Anak-anak siapa? Emang semua itu ada anakmu, ya kan? Emang semua mahasiswa itu anak-anakmu, ya kan? Terus ngapain ngomong-ngomong? Ngapain? Kalau kamu mengamankan, ya udah diam aja di situ. Dia lihat aja. Kalau pingin mengamankan, emang kamu polisi, emang kamu tentara bisa mengamankan. Kalau rusuh, emang kau kemana? Paling kau lari, iya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini, teman-teman, apakah kalian masih mempercaya omongan mereka? Ayo coba, nih Roy Suryo, teman-teman, kalian masih mempercaya omongan mereka? Apa yang mereka lakukan? Ya, kalau ini saya pribadi ya, saya sih tidak ingin mempercaya omongan mereka. Kenapa? Karena udah jelas kok. Mereka masuk di tengah-tengah mahasiswa, tujuannya apa coba? Ya kan? Mereka mendompleng, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka mencari keuntungan di dalamnya. Nah, ini yang tidak boleh kita izinkan. Harusnya polisi juga harusnya menelusuri nih si kawan ini nih, ya, seorang tersangka daripada dugaan ijazah Jokowi yang katanya adalah 99,9%. Dia ini tersangka ini, ya. Sebentar lagi dia dilimpahkan, ya, berkasnya, barang buktinya, dan tersangka lainnya juga dilimpahkan. Jadi kenapa ada konten-konten seperti ini? Ini adalah konten-konten edukasi agar masyarakat jangan terhasut dengan orang-orang seperti ini. Mereka menghasut, ya, supaya apa? Hatimu panas, ya kan? Seolah-olah itu yang terjadi. Padahal sebenarnya itu kalau kamu panas, kalau kamu ikut-ikutan dalamnya, bangsa kita taruhannya, guys. Bangsa kita taruhannya. Emang kalian mau bangsa kita bobrok? Emang kamu mau bangsa kita hancur? Kan gak mau kita, guys. Jadi makanya kita tangkal segala hal-hal yang tidak baik yang mendeskripsikan bangsa ini supaya tidak maju, ya. Secara pribadi saya sendiri, saya nggak rela bangsa ini nggak maju, guys. Saya pingin bangsa ini, saya pingin anak-anak saya maju di bangsa ini. Saya pingin generasi kita. Makanya sebenarnya saya pingin banget, ya, buat kita semua memperjuangkan yang namanya undang-undang perampasan aset. Itu paling penting sebenarnya. Ya, teman-teman mahasiswa, ya, tolong, ya, masukkan dalam hati dan pikiran kalian. Jangan lupa undang-undang perampasan aset itu penting sekali. Oke?
Gimana menurut kalian teman-teman, orang-orang yang baru diciduk ini? Ada 2 orang diciduk. Ya harusnya 3 orang sih sebenarnya. Ya kan? Kalau lihat dari video ya. Ya kan? Nah, gimana teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-share teman-teman ya. Nah, ya. Jadi dari beberapa video yang sudah kita saksikan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sementara teman-teman ya, walaupun ya ini sudah fix dan final gitu. Bahwa ya aktor intelektual demo yang terjadi kemarin itu sebetulnya satu bohir dengan isu yang berkembang selama ini yang menuduh ijazah Jokowi palsu ya. Jokowi anak PKI, Jokowi bukan anaknya ibundanya, ya kan? Gibran ijazahnya palsu, nggak lulus SMA. Gibran bukan anak Jokowi, makjulkan Gibran, makjulkan Prabowo, bohirnya satu. Karena mereka saat ini sedang berkumpul, ya maklumlah satu yayasan. Aduh, sampai kaku perut saya. Lanjut. Assalamualaikum teman-temanku semuanya guys. Dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, amin. Saya mau bertanya kepada teman-temanku di TikTok, kalian kenal nggak ini? Kalian kenal nggak ini guys? Kayaknya nggak asing ya. Kacamatanya aja yang berubah guys, tambah keren kacamatanya ya. Kenal nggak ibu ini yang selalu demo-demo kemarin-kemarin ini guys? Ya pendukung Pak Anies lah gitu ya. Sekarang ikut demo sama mahasiswa. Aku sangka mahasiswa guys, tapi aku perhatikan dari kacamatanya, dari gincunya, kayaknya bukan mahasiswa ini, mahasiswa ini guys ya. Iya, orang lama ini kawan-kawan. Orang lama yang suka demo-demo guys ya. Sangka mahasiswa. Ayo guys, teman TikTokku, apa komentar kalian buat emak moncong ini guys? Apa komentar kalian kawan-kawan? Ayo kawan-kawan, apa komentar kalian? Silakan ya, silakan guys. Kalian komentar, silakan kawan-kawan. Siapa bilang bang itu bukan mahasiswa? Itu mahasiswa asli, bener itu asli ya, mahasiswa langsung dari surga. Coba cek bang di universitas-universitas ternama di Jakarta. Saya yakin itu mahasiswa abadi. Aduh, kok bisa dikatain ini penyusup? Ya enggak lah, yang demo kemarin itu Yayasan Chaplin. Ya kan, semua orang ini sebetulnya bekerja pada Yayasan Chaplin. Makanya begitu demo digelar, mereka hadir untuk memberikan semangat ya, mensupport lah gitu. Dan ini orang, yakin saya mahasiswa, jangan salah ya, ini mahasiswa ini. Aduh, inilah konten yang paling bikin perut kaku ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.